Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Suci Ramadita dengan NIM 6321032. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Kas adalah aset paling likuid karena dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Oleh karena itu, jika perusahaan membutuhkan dana secara mendadak, kas merupakan sumber yang bisa langsung diandalkan. Piutang merupakan aktiva lancar perusahaan yang timbul karena adanya penjualan kredit. Tingkat perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya piutang berubah menjadi kas. Suatu perusahaan dikatakan liquid apabila perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian informasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi apakah perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan dalam sebuah penelitian yang berjudul pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis perputaran kas terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Yang pertama bagi penulis. Hasil penelitian ini diharap bisa dijadikan tambahan ilmu pengetahuan, sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan, menambah wawasan, dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta menyusun penelitian agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan target. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi di dalam melakukan penelitian yang sejenis. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi di dalam meningkatkan pengembalian piutang serta aliran kas masuk dan kas keluar untuk memaksimalkan nilai dan likuiditas perusahaan. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menguji perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Informasi tersebut ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan terkait secara berturut-turut mulai tahun 2020 sampai 2023. Landasan teori dalam penelitian ini, yang pertama perputaran kas. Perputaran kas merupakan kemampuan uang tunai dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang tersebut beredar dalam jangka waktu tertentu menurut Harun tahun 2023. Yang kedua, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Ini menurut Fitriana tahun 2020. Selanjutnya, likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Ini menurut Buntu dan Vitayanti tahun 2022. Dengan kata lain,
Rasio digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Hipotesa penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesa. Hipotesa pertama atau H1 terdapat pengaruh perputaran kas terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Hipotesa kedua atau H2 terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Hipotesa ketiga atau H3 terdapat pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 9 perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode sampling purposive dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan audit tahun 2020 dan 2023. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik data yang digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor kimia yang pada tahun 2020 sampai 2023 yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah yang pertama uji asumsi klasik, selanjutnya ada analisis regresi berganda, lalu yang ketiga ada uji koefisien determinan R2, dan yang terakhir adalah uji hipotesa. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu dari uji asumsi klasik. Nilai signifikannya sebesar 0,792. Maka, data penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi dengan normal. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode uji Glaser. Dalam pengujian ini untuk perputaran kas, nilai signifikannya adalah 0,072. Maka dapat dikatakan perputaran kas ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dan untuk perputaran piutang itu nilai signifikannya 0,017. Maka dapat dikatakan pada perputaran piutang ini terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya uji multikolineritas. Pada penelitian ini untuk perputaran kas nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Maka dapat dinyatakan perputaran kas ini tidak terjadi multikolineritas. Untuk perputaran piutang, nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Maka dapat dikatakan perputaran piutang ini tidak terjadi multikolineritas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Selanjutnya adalah analisis linear berganda. Analisis ini memiliki persamaan Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Maka dalam penelitian ini, persamaan tersebut yaitu Y sama dengan 1,965 ditambah minus 0,058 ditambah 0,104. Yang dapat disimpulkan, nilai A sebesar 1,96 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel likuiditas belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel perputaran kas dan perputaran piutang. Nilai B1 sebesar minus 0,058 menunjukkan bahwa variabel perputaran kas mempunyai pengaruh negatif terhadap likuiditas. Nilai B2 sebesar 0,104 menunjukkan bahwa variabel perputaran piutang mempunyai pengaruh yang positif terhadap likuiditas. Yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel perputaran piutang mempengaruhi likuiditas sebesar 0,104 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinan. Dalam penelitian ini nilai R² sebesar 0,217. Ini menunjukkan perputaran kas dan perputaran piutang secara bersama-sama mempengaruhi likuiditas sebesar 0,217 atau 21,7%. Sedangkan sisanya sebesar 0,783 atau 78,3% dipengaruhi oleh faktor lain dilihat di luar dari perputaran kas dan perputaran piutang. Selanjutnya adalah uji hipotesa. Yang pertama adalah uji T, yaitu pengujian secara parsial. Dari hasil pengujian, variabel X1 atau perputaran kas memiliki nilai T hitung sebesar minus 1,753 dengan nilai T tabel sebesar 2,045. Maka nilai T hitung minus 1,753 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,045 dan nilai signifikan dari X1 itu 0,090 yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Maka dapat dikatakan untuk hipotesa pertama ini H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya untuk X2 atau perputaran piutang, dari hasil uji T hitung sebesar 2,205 dan T tabel yang digunakan adalah 2,045. Nilai T hitung 2,205 itu lebih besar dari nilai T tabel yang 2,045 dengan nilai signifikan 0,036 lebih kecil dari 0,05. Maka untuk perputaran piutang dapat dikatakan H2 diterima dan H0 ditolak. Selanjutnya adalah uji F, yaitu pengujian secara simultan. F tabel yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebesar 3,33 dan F hitung yang diperoleh sebesar 4,021. Maka F hitung 4,021 lebih besar dari F tabel sebesar 3,33 dengan nilai signifikan 0,029 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, pengaruh
perputaran kas terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Dari analisis di atas, dapat diperoleh perputaran kas secara individual tidak berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan manufaktur. Ini ditunjukkan dari hasil uji T dengan T hitung sebesar minus 1,753 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,045. Hal ini berarti tidak sesuai dengan hipotesis pertama. Yang kedua adalah pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Dari analisis uji T dapat diperoleh perputaran piutang secara individual berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan manufaktur. Hal ini ditunjukkan dari T hitung sebesar 2,205 lebih besar dari T tabel sebesar 2,045. Hal ini sesuai dengan hipotesa kedua. Dan yang ketiga, pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap likuiditas perusahaan manufaktur subsektor kimia tahun 2000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Dari analisis uji F secara simultan menunjukkan F hitung sebesar 4,021 lebih besar dari F tabel sebesar 3,33. Hal ini sesuai dengan hipotesa ketiga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Setelah pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel perputaran kas tidak berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan manufaktur subsektor kimia. Untuk variabel perputaran kas, yaitu dengan nilai T hitung minus 1,753 lebih kecil dari nilai T tabel 2,045 dan dengan nilai signifikan 0,090 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk variabel perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Untuk variabel perputaran piutang, yaitu nilai T hitung 2,205 lebih besar dari nilai T tabel 2,045 dan dengan nilai signifikan 0,036 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, untuk variabel perputaran kas dan perputaran piutang secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan manufaktur subsektor kimia. Untuk variabel perputaran kas dan perputaran piutang, yaitu nilai F hitung sebesar 4,021 lebih besar dari F tabel sebesar 3,33 dengan nilai signifikan 0,09 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah saran. Dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah bagi perusahaan, perputaran kas secara parsial tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian kas dengan penagihan. Perputaran yang lebih cepat berarti semakin sedikit kas yang menganggur sehingga akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, perputaran piutang secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap likuiditas. Agar perusahaan meningkatkan likuiditas, maka perlu memperhatikan lagi kebijakan piutang yang ditetapkan perusahaan agar penagihan piutangnya akan lebih efektif lagi. Dengan hasil penelitian ini, sebaiknya perusahaan manufaktur dapat lebih memperhatikan lagi dalam mengelola kas secara efektif agar tercapainya likuiditas yang tinggi. Selanjutnya adalah bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya adalah saran bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel baru yang dapat memberikan kontribusi terhadap likuiditas.
menambah objek penelitian yang lebih luas, tidak hanya industri manufaktur, tetapi juga ditambah dengan industri yang lain, sehingga memungkinkan hasilnya lebih baik dari penelitian ini dan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Sekian presentasi hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.